Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Stefania Getrudis Senokwanta Sadipun dari kelas Insight. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai akurasi dan loss dari model MobileNet dalam melakukan klasifikasi gambar hewan. Jadi yang pertama, latar belakang dan rumusan masalah. Di dalam domain computer vision, salah satu bagian penting adalah klasifikasi gambar, di mana klasifikasi gambar itu sendiri, dia termasuk dalam bagian yang terpenting di dalam analisis gambar digital. Nah, mengapa klasifikasi gambar ini dikatakan penting dalam computer vision? Karena klasifikasi gambar itu merupakan tugas yang selalu ada, dan dia dikatakan sebagai tugas yang kompleks di dalam computer vision itu sendiri. Nah, klasifikasi ini akan melakukan pelabelan gambar ke dalam salah satu dari sejumlah kelas yang ditentukan. Oleh karena itu, kita perlu untuk menentukan model yang baik sehingga hasil yang didapatkan memiliki akurasi klasifikasi yang baik pula, dan nantinya dapat berguna untuk model ini dapat berguna untuk melakukan klasifikasi lainnya, dan model itu tidak perlu dibangun dari awal. Jadi misalkan kita ingin melakukan suatu klasifikasi lainnya nih, nah kita tidak perlu membangun model dari awal lagi, tapi kita bisa menggunakan model yang ada. Nah, model yang digunakan di sini adalah model MobileNet, dan di sini kita akan melihat berapa sih akurasi dan nilai dari loss MobileNet itu sendiri. Kemudian untuk rumusan masalah, yang pertama, berapakah akurasi dan loss yang didapatkan dari model MobileNet? Kemudian yang kedua, berdasarkan akurasi dan loss yang didapatkan, apakah MobileNet ini sudah dikatakan baik? Selanjutnya kita masuk pada bagian data dan variabelnya. Jadi dataset yang digunakan itu adalah dataset yang sudah ada di dalam Kaggle. Jadi datasetnya sudah disiapkan oleh Kaggle, dan datasetnya itu bernama For Animal Classification. Di sini di dalam datasetnya itu berisi 4 jenis gambar hewan, yaitu cat, dog, deer, dan horse. Dan dimana dataset ini sudah membagi datanya menjadi data train dan data test ke dalam folder yang berbeda. Jadi kita bisa lihat pada gambar di bawah ini ada test dan train, foldernya itu sudah dipisahkan. Folder testnya ada pada folder sendiri, dan juga trainnya juga dibangun pada folder tersendiri. Kemudian di dalam folder data test sudah ada banyak gambar dari 4 jenis hewan ini yang ditaruh secara bersamaan dalam satu folder. Nah, jadi di sini ada satu folder test, di mana folder test ini berisi banyak sekali data-data gambar kumpulan dari data cat, dog, deer, dan horse yang nantinya akan dilakukan testing. Jadi dia digabung secara bersamaan ya, tidak dipisahkan berdasarkan jenis. Kemudian dalam folder data train, keempat jenis hewan sudah dipisah-pisahkan ke dalam 4 folder pula. Nah, jadi berbeda dengan data test, di data train data yang akan ditrain itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu cat, deer, dog, dan horse. Jadi dibagi berdasarkan jenis hewannya. Dataset ini berisi data gambar yang merupakan data tidak terstruktur. Maka dari itu, untuk memudahkan klasifikasi, maka kita perlu membawa data ini ke dalam bentuk data tabular atau table. Jadi setelah kita melakukan perubahan ke dalam data table, kita mendapatkan 2 variabel yang terbentuk, yaitu name of class, di mana dia ini berisi nama dari keempat jenis hewan, dan number of samples, itu dia berisi jumlah dari isi setiap folder, yaitu jumlah dari setiap keempat jenis hewan. Jadi di sini misalkan name of class-nya horse atau folder horse, itu di dalamnya berisi 600 sampel data image dan seterusnya untuk dog, cat, dan deer. Kemudian ini pada bagian preprocessing data, yang pertama adalah import library dan dataset. Seperti biasa ya, kita mengimportkan library dan dataset terlebih dahulu. Jadi library yang digunakan adalah library yang dibutuhkan untuk melakukan klasifikasi. Kemudian datasetnya adalah seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa datasetnya adalah for animal classification. Kemudian yang kedua adalah visualisasi data. Nah, di sini data divisualisasikan dalam bentuk tabular atau table seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan juga dia divisualisasikan menjadi bar chart ya, yang dilihat dari tiap variabelnya. Jadi di sini kita bisa lihat, jadi di sini ada horse, dog, cat, dan deer dibentuk dalam bar chart. Jadi di sini horse ada 600, jumlahnya 600 data di dalam folder horse. Kemudian ada dog, jumlahnya ada 900 data. Di sini kita bisa lihat ya, 900 data di bar chart, berarti dia di atas 800. Kemudian cat dia memiliki 700 data, dan deer itu dia memiliki 600 data. Nah, selanjutnya preprocessing data yang bagian ketiga itu adalah preparing data. Nah, preparing data itu sendiri dia dibagi menjadi 2 tahap atau 2 bagian. Yang pertama, bagian pertama itu data yang kita gunakan itu terlebih dahulu kita harus normalisasikan ukuran dan kondisi image-nya. Jadi kita akan menyamaratakan data-data di dalam
data training ya sebelum kita melakukan training. Untuk menyamaratakannya yang pertama kita akan melakukan rescale atau kita mengubah ukurannya menjadi 1,255. Kemudian kita melakukan rotasi gambar sebesar 20. Kemudian kita juga melakukan penambahan pada lebar dan tinggi gambar sebesar 0,2. Kita melakukan flip secara horizontal atau kita melakukan pembalikan gambar, dan terakhir kita menambahkan nilai validation splitnya sebesar 0,2. Kemudian untuk preparing data bagian yang kedua, nah pada bagian yang kedua ini kita memberikan jumlah target size dan jumlah batch size untuk menentukan berapa jumlah data yang akan ditrain dan yang akan dites. Nah di sini kita bisa lihat ya, ada train dan train DS dan val DS itu adalah variabel untuk menentukan seberapa banyak jumlah data yang akan ditrain dan yang akan dites. Jadi di sini untuk trainnya, di sini target size-nya adalah 224,224 dan batch size-nya adalah 32. Kemudian di sini val DS, jadi ini adalah variabel untuk data test. Kita menggunakan variabel val_ds. Dia juga sama, dia memiliki target size dan batch size yang sama dengan train, yaitu untuk target size-nya 224,224 dan batch size-nya adalah 32. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan suatu output di mana di sini ditemukan 2240 image belonging to 4 classes. Jadi ada 2240 image dalam 4 kelas yang akan dilakukan training, dan kemudian kita juga menemukan 560 image yang tergabung dalam 4 classes yang akan dilakukan testing. Kemudian ini model dan parameternya. Jadi yang pertama ini kita membentuk model MobileNet dengan Keras, di mana model ini terbangun atas 2 layer dense dengan fungsi aktivasi adalah ReLU. Jadi di sini kita bisa lihat di sebelah kiri, ini adalah proses pembangunan model MobileNet ya. Jadi di sini kita menggunakan 2 layer dense dengan fungsi aktivasinya ReLU. Kemudian ada 1 layer dense sebagai layer output di bawah sini. Nah ini menggunakan fungsi aktivasi softmax. Nah, kemudian setelah kita membangun model MobileNet ini, kita melakukan compile model dengan menggunakan learning rate sebesar 0,0005 dengan momentum sebesar 0,9. Kemudian kita juga memberi nilai loss. Jadi loss di sini adalah nilai kesalahan prediksi ya. Di sini kita menggunakan categorical cross entropy. Nah, categorical cross entropy itu sendiri adalah pemetaan menggunakan nilai biner pada prediksi. Jadi misalkan kita punya satu data ini dia termasuk ke dalam kategori cat. Nah, berarti dia harus bernilai 1 untuk nilai binernya. Tetapi pada saat kita melakukan prediksi dan hasilnya itu bukan 1 yaitu 0, maka itu dia dikatakan kesalahan prediksi. Nah, di situ nanti categorical cross entropy inilah yang akan menghitung seberapa banyak nilai kesalahan prediksinya untuk menentukan nilai lossnya. Kemudian kita juga menggunakan matriks akurasi, karena di sini kita akan melihat akurasi dari model MobileNet itu sendiri. Nah, kemudian di sini kita melakukan training data dengan IPOH sebesar 80. Selanjutnya ukuran kebaikan model. Jadi setelah kita melakukan training data, kita akan mendapatkan ukuran kebaikan model. Nah, di sini IPOH yang saya tampilkan di sini adalah IPOH 80. Nah, di sini akurasi dari train itu cenderung naik pada saat proses IPOH dari 1 sampai 80. Nah, ini kita bisa lihat pada grafik di bawah ini. Di bawah ini adalah grafik akurasi. Akurasinya itu kita bisa lihat pada garis yang warna biru. Nah, awalnya ini dia bermulai dari bawah, dia naik terus dan naik dan mencapai di angka 1. Jadi dia cenderung naik pada saat proses IPOH 1 sampai 80-nya. Kemudian untuk akurasi dari tes, dia cenderung datar dan tidak banyak perubahan drastis. Nah, akurasi tes itu bisa dilihat dari garis yang berwarna kuning ini atau oranye ini, berwarna oranye ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini dia mengalami peningkatan sedikit, kemudian dia cenderung datar ya, tidak mengalami banyak perubahan di sini. Nah, sedangkan loss dari train itu cenderung turun pada IPOH 1 sampai 80. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian loss dan val loss, ini warna birunya adalah loss dari train. Jadi dia cenderung turun karena memang dia harus turun ya, karena semakin kecil nilai kesalahannya itu semakin baik. Jadi dia menurun dan mulai stabil di sini. Kemudian loss dari tes juga sama seperti akurasi dari tes ya. Di sini akurasi dari tes itu cenderung datar. Nah, di sini kita bisa lihat dari garis warna oranye. Di sini dia mengalami penurunan sedikit, kemudian dia mulai stabil. Oke. Nah, kemudian ini adalah leaderboard dan ranking. Jadi setelah saya melakukan atau saya membuat
dan membangun model, kemudian saya melakukan submit prediction saya ke dalam Kaggle. Di sini saya mendapatkan leaderboard ke 44 dengan akurasi prediksi saya adalah 97%. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi di sini ada dua kesimpulannya. Yang pertama, model yang digunakan yaitu MobileNet dengan IPOS sebesar 80 dikatakan sudah cukup baik karena memiliki akurasi data tesnya yang tinggi yaitu sebesar 95% serta nilai loss yang kecil yaitu sebesar 16%. Mungkin ini kita kembali sedikit ya ke sini. Nah, ini bisa dilihat bahwa akurasi loss adalah untuk data trainingnya adalah 0,0047, kemudian akurasi untuk trainnya 0,9991, lalu falos untuk data testingnya itu 0,1658 dan val akurasi untuk data testingnya itu 0,9554. Jadi di sini 95% ya. Oke. Nah, model yang digunakan yaitu MobileNet dengan IPOS sebesar 80 dikatakan sudah cukup baik karena memiliki akurasi data tesnya yang tinggi yaitu sebesar 95% serta nilai loss yang kecil yaitu sebesar 16%. Nah, model ini juga dikatakan baik karena pada saat saya melakukan submit prediction ke dalam Kaggle, dari proses kalkulasi Kaggle, model yang saya bangun itu mendapatkan prediksi sebesar 97%. Kemudian yang kedua, model yang dibentuk juga dikatakan stabil karena nilai akurasi dan loss pada saat tesnya itu tidak mengalami perbedaan yang besar selama IPO karena dia cenderung stabil. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ada beberapa penjelasan yang kurang dimengerti. Terima kasih telah menonton video ini.